Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Oh iya, mungkin kalian gak ada yang tahu Ibu ya. Perkenalkan dulu nih. Selamat pagi. Nama Ibu namanya Anabel Octavia Simanungkalit. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Abel. Baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan karena kan menurut pepatah gini ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kesempatan kali ini kalian bisa tanya-tanya nih tentang kepribadian Ibu atau apa gitu. Ibu udah punya Ibu apa? tinggalnya di mana, Bu? Untuk tinggal, Ibu tinggal di daerah Depok, di Jalan Danau 10 nomor 98. Mungkin kalian kalau misalnya lagi daerah situ boleh mampir ke rumah Ibu, jangan lupa bawa martabak ya. Iya, Ibu Abel. Oke, ada lagi? nomor teleponnya, Bu, nomor teleponnya. Oh, kalau untuk nomor telepon di 0812 8305 8505. Itu nomornya simpati. Oke. Oh iya, sebelumnya juga Ibu mau kasih tahu nih kalau Ibu itu masih mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Jakarta, yaitu Indraprasta PGRI atau disebut sebagai Unindra. Nah, Ibu jurusannya itu jurusan BK atau Bimbingan dan Konseling. Untuk semester Ibu masih semester 4, jadi masih muda. Ingat, masih muda loh. Oke, mungkin kita masuk ke topik pembahasan kita pembelajaran pada hari ini, yaitu memahami protokol kesehatan. Oke, Ibu mau kasih tahu dulu untuk tujuan layanan ini adalah satu, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua adalah menjelaskan tentang protokol kesehatan COVID-19 atau COVID-19. Yang ketiga adalah mengklarifikasi perilaku saat protokol kesehatan. Dan yang terakhir nomor 4 adalah menganalisis perilaku yang dapat mencegah tertularnya COVID-19 atau COVID-19. Nah, mungkin udah pada dengar kali ya dari saran dari pemerintah. Yang pertama itu adalah satu, menjaga kebersihan tangan. Nah, menjaga kebersihan tangan itu adalah membersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor, mungkin di iniin aja pakai tisu basah yang ada cairan hand sanitizer-nya. Nah, terus kalau misalnya tangannya kotor habis makan atau sebelum makan, itu lebih baik menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Cara mencuci pun juga harus sesuai dengan standar ya. Nah, yang meliputi itu bagiannya itu bagian dalam, punggung tangan, sela-selanya, dan juga di ujung-ujung jari. Nah, yang kedua, nih siapa nih yang suka nyentuh-nyentuh wajah nih? Darus, Bu. Oh, darus nih, nggak boleh ya darus. Itu salah satu penularan COVID. Yang dimana dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindarin nyentuh wajah atau daerah wajah, khususnya bagian mata, hidung, dan juga mulut. Kenapa sih? Tangan kita itu bisa menjadi tempatnya virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor yang digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya pada bagian yang sudah disebut sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah loh masuk ke dalam tubuh kita. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya terapkan etika batuk dan bersin. Siapa yang suka batuk yang langsung aja gitu, nggak Dita, ditutup? Bu. Dita. Ayo mulai ya, ayo mulai salah-salahan nih, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya gini, sebisa mungkin ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus di dalam tubuh kita, ya kan? Jika virus itu mengenai atau terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita, terlepas dari apakah kita memiliki virus corona atau tidaknya. Ketika batuk atau bersin harus tetap diterapkan. Caranya,
tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas dalam bagiannya dalam. Jadi kayak cut gitu. Bagian ini dinilai aman untuk menutup mulut dan hidung dengan optimal loh. Selain itu, bagian lengan atas dalam tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Kan gak ada yang kayak gini kan, jarang banget. Nah, terus hingga relatif aman tuh kalau misalnya kalian batuknya kayak gini. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu, atau seharusnya pakai kain juga bisa sih gitu. Nanti harus itu langsung dicuci atau langsung dibuang ya. Nah, yang keempat, pakai masker. Siapa yang masih suka lupa nih pakai masker nih? Kita, Bu. Darus suka lepas pasang tuh Bu maskernya Bu. Itu udah nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kita keluar itu lebih baik menggunakan masker. Di dalam ruangan yang bertemu dengan orang lain juga harus menggunakan masker. Bagi kalian yang memiliki gangguan pernapasan, kenain masker medis aja. Nah, itu kalau masker medis itu hanya digunakan 1 kali loh, dan abis itu harus langsung segera diganti. Jangan dipakai besok dipakai lagi, itu nggak boleh. Nah, jangan lupa buang maskernya itu ke tempat sampah yang tertutup dan juga cuci tangan setelah itu. Nah, terus untuk kalian yang tidak memiliki gejala apapun, bisa kok menggunakan masker yang non medis atau biasa disebut masker kain. Jumlahnya lebih terbatas soalnya nih kalau masker medis, dan diprioritaskan oleh orang-orang yang membutuhkan seperti dokter atau perawat atau yang lainnya. Oke, selanjutnya yang kelima ada yang namanya jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika seseorang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan, jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Jadi kalian jangan ada yang tempat-tempat berkerumunan dulu ya, lebih baik di rumah, itu lebih aman. Untuk yang keenam, isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya kalian lagi nggak enak badan, lagi nggak kurang fit nih, kayak tidak sehat seperti mengalami demam, terus batuk pilek atau nyeri tenggorokan atau sesak napas, diminta secara sadar atau sukarela untuk melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkan kepada orang lain. Oke, selanjutnya jaga kesehatan. Nih, yang ini suka lupa nih. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga ya. Dengan cara berjemur di sinar matahari pagi selama beberapa menit aja. Nggak diminta sampai 1 jam kok. Itu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan. Terus, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa makan sayur, jangan lupa makan buah, dan jangan lupa vitamin. Terus abis itu, ayo yang suka lupa untuk olahraga, ayo gerak. Di sini harus jaga kesehatan. Kalian harus istirahat yang cukup juga. Jangan begadang. Ingat, jangan begadang, itu nggak baik. Terus, ini juga diupayakan atau dibutuhkan loh untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Jadi memang harus dicatat tuh. Nah, mungkin sekian dari Ibu perihal tentang ini, memahami protokol kesehatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ada Bu, saya Bu. Ya, apa Darus? Bu, kalau kayak Dita Bu, maskernya seminggu nggak diganti gimana Bu? Kalau misalnya maskernya nggak diganti seminggu,
Kan tadi udah ibu bilangin ya, untuk masker itu kalian sebisa mungkin 1 kali dipakai dalam 1 hari langsung dibuang ke tempat sampah. Karena kenapa? Itu takutnya numpuk virusnya, itu malah bikin sakit karena kan itu banyak virus di dalam mulutnya. Jadi harus dibuang ya. Kita jangan lupa dibuang maskernya 1 kali. Baik, Bu. Ibu, Oke. saya mau tanya deh, masa si Darus kalau misalkan habis megang apa-apa tuh nggak pernah selalu cuci tangan, Bu? Jadi jorok banget, masa habis kayak gitu langsung makan? Iya, untuk Darus tuh itu jangan lupa ya, cuci tangan sebelum dan sesudah. Itu paling penting. Kalau mau makan harus cuci tangan pakai air mengalir, pakai sabun juga. Itu udah tahu kan protokol kesehatan kayak gimana cuci tangan yang baik. Ini gini deh caranya. Nih. Gini. Jangan lupa di air mengalir, pakai sabun, digosok-gosok bagian dalam sela-sela tangan. Jangan lupa ujung-ujungnya, kuku juga dibersihkan. Itu. Jangan lupa ya Darus. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Darus nggak ada. Oke, mungkin karena waktunya masih ada, Ibu kasih pertanyaan aja kali ya, tugas gimana? Oke, kalau misalnya tugas, kayaknya mendingan tugas kelompok gak sih daripada individu? Iya, Bu, kelompok aja, Bu. Oke, kalau misalnya tugas kelompok, Ibu mau nanya di sini berapa kelompok? Berapa orang maksudnya? 32, Bu. 32. Kalau 32 kita bagi menjadi berapa ya enaknya? Coba Darus, berapa Darus? 32. Enaknya dibagi berapa ya? Dibagi 4-4, Bu. 4 kelompok. 4 kelompok dikali 4. 8. Berarti 4 kelompok isinya 8 orang. Iya, Itu Bu. aja ya. Iya, Bu. 4 kelompok dibagi 8 orang. Kelompok dibagi 8 orang. Oke, jadi pertama tugasnya Ibu mau kalian apa sih maksud dari protokol kesehatan? Yang kedua, manfaatnya apa sih? Manfaat dari protokol kesehatan. Yang ketiga, mungkin kita bikin dampaknya aja kali ya. Dampak dari tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke, nih 3 aja. Ibu tunggu sampai mungkin 20 menit kali ya dari sekarang. Soalnya masih lumayan gampang kok pertanyaannya. Kan tadi udah pada tahu, udah pada paham. Oke? Iya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Baik. Oke, anak-anak, ini udah lewat dari 20 menit. Mungkin lebih bagusnya kalau tugas kelompok ini kita jadiin tugas rumah ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih sebelum Ibu tutup? Nggak ada, Bu. Dikumpulinnya kapan, Bu? Untuk dikumpulinnya minggu depan ya, jangan lupa. Oh iya, ini kan karena tugasnya jadi tugas rumah, Ibu mau minta jadiin sebagai makalah. Jadi di dalamnya itu kalian bikin contoh kasusnya. Kayak misalnya gini, untuk contoh kasusnya mungkin ada kali ya di berita-berita atau di koran atau mungkin di internet yang menjelaskan
bagaimana sih cara protokol kesehatan yang menurut para dokter atau para ilmuwan atau dari pemerintah, pernyataan-pernyataan dari mereka yang ternyata sesuai nih sama emang kalau misalnya kita nggak sesuai dengan protokol kesehatan kita bakalan kena. Nah itu biasanya ada sih di artikel-artikel. Jadi ibu minta untuk kalian bikin di situ contoh kasusnya. Untuk contoh kasusnya boleh 1, boleh 2. Kalau mau lebih banyak bisa, dan itu bikin nambah nilai ya, jangan lupa. Baik, minggu Bu. depan. Oke, karena jam pelajaran sudah selesai, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk waktu kalian mau mendengarkan penjelasan dan penjabaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan pada pagi hari ini bermanfaat, berguna untuk diri kita, untuk Amin. orang lain, lingkungan, dan juga orang tua mungkin. Jika Ibu ada salah kata atau mungkin ada penuturan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi.